Tak lama kemudian Naomi sampai di alamat yang tertera di kertas. Dia melangkah turun dari mobil kemudian berjalan mendekat menuju pintu masuk. Ting tong. Tak lama seorang pelayan membukakan pintu. Iya, Nona. Ada yang bisa saya bantu? Permisi, maaf, apa Presdi Ryu ada di rumah? Presdi Ryu? Tuan muda maksud Anda? Beliau ada di dalam sedang beristirahat. Pelayan itu tak membiarkan Naomi masuk karena merasa dengannya. Bolehkah saya menemui Presdi Ryu? Kebetulan ada berkas penting yang harus aku sampaikan padanya. Biarkan dia masuk. Seru Ryu dari arah dalam. Sebelumnya dia sempat melihat dari balik jendela, memastikan siapa yang datang setelah mendengar suara mobil di depan rumah dan ketika mengetahui Naomi yang datang, Ryu langsung meminta pelayan untuk mempersilakan masuk. Baik, Tuan muda. Pelayan membuka pintunya lebar. Silakan masuk, Nona. Terima kasih. Naomi masuk ke dalam. Silakan duduk, Nona. Bibi, tunggu. Ya, Nona. Pelayan itu menghentikan langkahnya. Naomi membuang pandangannya ke sekitar sebelum akhirnya berucap. Apa Presdir sudah makan? Belum Nona. Saya baru saja mau menyiapkan makan malam untuk Tuan muda. Begitukah? Kalau begitu biar aku saja yang menyiapkannya. Naomi menerobos masuk ke dalam pantry. Tapi, Nona, Anda adalah tamu di sini, seharusnya saya menjamu Anda, nanti kalau Tuan marah. Tenang Bi, dia tidak akan marah. Kalau sampai Presdir marah, aku yang akan bertanggung jawab. Naomi meletakkan map serta dompet di meja, mengambil celemek untuk dipakai. Sementara itu, Ryu baru saja selesai mandi. Masih mengenakan handuk yang melingkar di pinggang. Dia tak terlalu kesusahan ketika memakai celana tapi saat ingin mengenakan kaos, Ryu tak bisa melakukannya karena tak sanggup mengangkat tangannya ke atas. Sika! Decaknya jengkel merasa payah karena tak bisa memakai kaosnya sendiri. Mau tak mau Ryu meminta pelayan untuk membantu. Bibi, bisakah kau menolongku sebentar? Ya, Tuan. Biar saya saja. Naomi menghentikan aktivitasnya di pantry. Baik Nona. Naomi melepas celemek lalu melangkah menuju kamar Ryu. Tok tok tok. Naomi membuka pintu kamar, setelahnya masuk ke dalam. Pandangannya langsung tertuju ke Ryu yang tengah berdiri memunggungi. Tubuhnya terpaku menatap punggung Ryu yang kekar dari belakang. Seberkas cahaya senja yang mencuat dari kaca jendela yang terbentang di depan sana memancarkan sinar ke tubuh Ryu, membuatnya terlihat bersinar. Terlebih lagi ketika Ryu menggelengkan kepala berkali-kali membuat rambutnya yang basah bergerak seirama dengan air yang berterbangan di sekitar. Bantu aku memakai ucapannya terputus ketika Ryu memutar tubuhnya ke belang dan mendapati Naomi berada di kamarnya. Jelas Ryu terkejut namun dia mampu bersikap tenang. Sedang apa kau di sini? Ucapnya ketus, keningnya berkerut halus. Itu Presdir, Bibi sedang memasak, jadi aku yang akan membantumu. Sesaat mereka saling diam. Lalu sampai kapan kau akan berdiri di sana? Naomi tersentak kaget, kemudian melangkah mendekat. Matanya terbelalak dia baru tersadar kalau bahu Ryu ternyata terluka parah bahkan terlihat membengkak. Sebelumnya Ryu sempat melepas perban elastis yang melingkar di bahu sebelum dia masuk ke kamar mandi sehingga Naomi bisa melihat lukanya. Presdir, apa ini terluka kemarin karena menolongku? Refleks Naomi ingin menyentuh bahunya tetapi tak sanggup karena yakin itu pasti terasa sakit. Ryu hanya diam kemudian mengulurkan tangan dengan kaos berwarna putih di sana. Naomi perlahan meraihnya namun seketika ujung matanya beralih ke atas nakas. Di sana dia melihat peralatan yang sepertinya digunakan Ryu untuk mengganti perban yang menutupi lukanya karena terdapat juga perban elastis yang masih baru. Belum sempat dia membantu Ryu memakai kaos, Naomi mendekati nakas kemudian berucap. Presdir, aku juga akan membantumu memasang perban ini terlebih dulu. Ryu menoleh ke bahunya, dia baru sadar lupa kalau belum menutup lukanya kembali. Tidak perlu, aku bisa memakainya sendiri. Ryu mendekat. Naomi dibuat berdebar ketika lelaki itu berdiri tepat di depan mata. Dia bahkan bisa mencium aroma sabun sisa mandi. Wajahnya menunduk karena malu, tak sadar ternyata Ryu telah mengambil alih perban beserta peralatan yang lain dari tangannya. Pandangan Naomi tertuju ke perut Ryu, dia juga baru sadar ternyata tubuhnya sangat indah. Naomi menelan selava ketika menyadari setiap lekukan tubuh Ryu terpahat dengan sempurna. Kemana perginya semua lemak di perut yang dulu tampak bergelambir itu? Batin Naomi. Perutnya six-pack membuat pandangannya kosong saat fokus ke perut. Perlahan Ryu ikut menunduk menatap kemana Naomi melihat. Dia sangat sadar jika Naomi terpesona dengan perutnya. Kau sedang melihat apa? Ucapnya seketika membuat Naomi tersadar. Segera dia bergidik menyadarkan diri. Usap air liurmu. Entah pikiran dari mana Ryu tiba-tiba menggodanya,
padahal bibir Naomi bersih tak basah karena air liur. Cepat-cepat Naomi mengusap bibirnya. Ryu memutar tubuhnya membelakangi, terpaku terkejut ketika dirinya tersenyum karena berhasil menggoda Naomi. Dia bahkan tak sadar bisa melakukan hal yang sebelumnya tak pernah dia lakukan. Dalam sekejap, senyum tipis yang sempat menghiasi bibirnya menghilang perlahan. Presdir, aku akan membantumu mengolaskan obatnya. Naomi merampas peralatan medis dari tangan ketika Ryu tengah melamun. Presdir, kau bisa duduk? Naomi meraih tangannya memaksa Ryu yang belum sepenuhnya sadar untuk duduk di bibir ranjang karena tingginya maka Naomi tidak bisa menjangkau. Ryu masih speechless, entah mengapa dia mengikuti perintah Naomi tanpa penolakan sedikit pun. Seakan merasa mereka sudah sangat akrab. Sebelumnya, tak bisa diungkiri bahwa dia merasa sangat dekat dengan Naomi, padahal dia tahu mereka belum lama saling mengenal. Mengenai tawaran Presdir kemarin, aku akan berpura-pura tidak mendengar. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mengundurkan diri dari perusahaan. Ryu terkejut tiba-tiba Naomi membahas hal itu. Kalau begitu katakan padaku, apa memang seleramu lebih tua? Tapi aku lihat di kantor kau juga dekat dengan Hidaki. Tangan Naomi terpaku, kebingungan mendengar ucapan Ryu. Seketika dia teringat akan tuduhan Ryu kemarin padanya. PVFT? Naomi terkekeh kemudian. Jetty, itu sebabnya kemarin kau marah tanpa sebab. Berpikir seolah aku tertarik dan menggoda ayahmu. Ryu menoleh mengalihkan perhatian, tak menanggapi pertanyaan Naomi. Lantas, apakah memang semua atasan di tempat kerja juga ikut campur dalam urusan pribadi para pekerjanya? Mata tajamnya kembali mengarah ke Naomi. Aku peringatkan padamu, jauhi ayahku. Dalam hati Naomi tertawa puas. Dia tak menyangka jika Ryu mengira dirinya tertarik dengan Tuan Ogawa. Daripada membahas hal yang tak penting, Naomi memilih menyelesaikan apa yang tengah dia lakukan. Naomi membungkuk setengah badannya agar mudah diri ketika membantu mengoles obat ke bahu Ryu. Dia tak sadar bahwa jarak di antara wajah mereka sangat dekat. Naomi terlalu fokus mengobati lukanya sementara Ryu terdiam menatap wajahnya. Maaf Presdir, aku tidak menyangka lukamu sampai separah ini. Semua terjadi karena menolongku. Tangannya masih sibuk mengolas obat. Namun terpaku ketika sadar Ryu hanya diam saja. Bola matanya bergerak perlahan ke atas. Beberapa kali Naomi meniup lukanya saat mengoles salep itu. Fefuh. Jelas itu membuat Ryu merasa geli. Berhenti meniupnya. Kenapa? Ini akan membantu mengurangi rasa perih. Naomi meniupnya lagi. Seketika, Ryu mencengkeram tangannya. Hentikan, aku akan melakukannya sendiri jika kau masih meniupnya. Baiklah. Naomi terkejut, aku tidak akan meniupnya lagi. Dari tatapannya, Ryu jelas menahan kesal. Perlahan melepaskan tangannya. Naomi tersentak, saat itu dia juga baru tersadar kalau wajah mereka sangat berdekatan. Ekspresi wajahnya terpaku, perlahan kepalanya ke belakang sedikit menjauh. Sudah selesai, Presdir. Naomi menutup kembali obatnya. Ryu mengambil kain kasa untuk menutup lukanya, namun lagi-lagi Naomi mengambil alih. Biar aku yang melakukannya. Naomi mulai menutup luka dengan kain kasa dan memakai plester elastis untuk mengikat bahu Ryu agar lebih aman. Ryu terlihat gugup saat berdekatan dengan Naomi, dia seperti anak kecil yang penurut. Meski berdebar saat harus menyentuh lengan Ryu yang berotot, Naomi tetap mencoba tenang. Sekarang aku akan membantumu memakai kaos. Naomi memasukkan tangan kanan Ryu yang terluka setelahnya menarik kaos ke atas kepala perlahan dan hati-hati agar tidak menyentuh bahunya yang terluka. Setelah kaos sampai ke bagian kepala, dengan mudah Ryu memasukkan lengannya yang sebelah kiri. Naomi menarik kaos ke bawah untuk menutupi bagian perutnya. Punggungnya maju, mendekati. Kepalanya sampai melewati bahu Ryu. Sementara kedua tangannya melingkar ke belakang untuk memastikan kaos menutup sempurna tanpa ada yang terlipat ke atas. Jika dilihat dari posisi mereka, Naomi seperti sedang memeluk Ryu saat ini. Gehang! Ryu berdeham menetralkan rasa gugup. Sudah selesai, Presdir. Kau bisa keluar untuk makan. Aku akan menyiapkan makan malam untukmu. Naomi berjalan menuju ke pintu. Ryu masih terdiam berusaha bersikap tenang. Apa-apaan ini? Gelisah. Naomi terlihat sibuk menyiapkan makan malam untuk Ryu. Sebelumnya dia telah meminta pelayan untuk pergi istirahat. Apa yang sedang kau lakukan? Suara Ryu yang tiba-tiba datang dari arah belakang membuat Naomi terperanjat kaget hingga tak sengaja jarinya terkena ujung pisau. Oh! Rintihnya. Naomi melempar pisau begitu saja. Kemudian bergerak mendekati wastafel. Belum sempat membersihkan darah yang mengalir keluar dari jarinya, Ryu meraih lengannya. Tunggu, Presdir, tapi aku harus membersihkan darahnya. Naomi berusaha menarik tangannya,
Tetapi Ryu menahan dan mengarahkan jari Naomi yang terluka ke bibir. Ryu mengulam jarinya. Tubuhnya terpaku, dadanya berdebar hingga darahnya seakan memanas dan menjalar ke seluruh bagian tubuh ketika kehangatan mulut Ryu menyentuh jarinya yang terluka.